Sejak kecil, Shakira sudah menunjukkan bakatnya. Ibunya, Dr. Atika Al-Jufri, merupakan seorang dokter, dan ayahnya, Dr. Saleh Al-Mohdar, merupakan seorang ahli bedah saraf. Kedua orang tuanya menanamkan nilai-nilai pendidikan yang kuat. Namun, bukan hanya kecerdasan akademik yang ia miliki, ketertarikan pada berbagai lomba, mulai dari fashion show hingga mewarnai, menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang serba bisa. Tapi dari kecil dia berprestasi juga. Maksudnya kayak sering ikutan lomba juga nggak Shakira ini? Sering banget, Sering dari banget ya? SD malah. Kelihatannya tuh dari mana tuh? Pas dari kecil kelihatan kayak wah ini kayaknya beda nih dari orang-orang lain. Beda-beda dia lombanya ya dari kecil. Jadi kalau TK dia lombanya kayak fashion show, mewarnai. Sistem pendidikan di rumahnya unik. Saat duduk di bangku sekolah dasar, ia dididik dengan jadwal yang ketat. Namun, seiring berjalannya waktu, orang tuanya memberinya kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Pola asuh ini membentuknya menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Alasan kamu jadi dokter apakah dipengaruhi mama papa atau emang kamu pengen sendiri atau ada alasan lain? Aku tuh pengen jadi dokter dari umur 6 tahun, Kak. Karena kan kalau kita anak ngelihat orang tua Iya, kan, Kak. benar. Nah, mama aku tuh kliniknya di sebelah rumah. Karena mamaku kan harus bolak-balik klinik ngajarin aku sama adik-adikku. Jadi aku sehari-hari ngeliatnya cuma ngeliat mamaku kerja jadi dokter, papaku kerja jadi dokter ya jadi taunya itu. Papaku kalau pulang, papaku dokter bedah saraf, jadi operasinya operasi otak, Kak. Itu kalau pulang bisa bawa video. Terus kita anak-anaknya dikumpulin, mau lihat nggak? Itu aku dulu seneng banget, Kak. Masa mahasiswa bisa dijadikan momen untuk meraih berbagai prestasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Tidak mau menyia-nyiakannya, Shakira memanfaatkan masa perkuliahan untuk mendulang banyak prestasi, seperti menjuarai mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia. Namun, di balik gelar juara, ada beban yang harus ia pikul. Kemenangannya membuatnya merasa harus selalu bisa menjawab pertanyaan, buat tekanan mental yang tidak mudah. Bahkan, ia sempat mengalami sakit kepala selama 8 bulan karena ketegangan kompetisi, yang baru hilang setelah acara selesai. Ini adalah bukti bahwa setiap prestasi besar datang dengan pengorbanan yang besar. Meski demikian, di fakultas, ia merasa bersyukur memiliki teman-teman yang saling membantu dan mendukung satu sama lain. Halo, perkenalkan, saya Shakira Amira, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia yang akan mewakili untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional bertempat di Universitas Hasanuddin Makassar. Saya percaya, ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan hati, tentunya hasilnya akan melebihi ekspektasi yang awalnya kita bayangkan. Terima kasih. Juara 3 diraih oleh Universitas Indonesia, Shakira Amira. Wow. Ini pas di Makassar, aku ngewakilin UI dan FKUI buat tingkat nasional, dan kebetulan di mahasiswa berprestasi UI itu udah nggak menang hampir 4 tahun 5 tahun. Jadi ini kemenangan UI pertama selanjutnya. Wow. Puncak dari perjalanan prestasinya datang saat ia menjadi juara di kompetisi Clash of Champions, sebuah kompetisi yang menguji kecerdasan, ketahanan mental, dan kemampuan untuk berpikir di bawah tekanan. Uniknya, ini adalah satu-satunya lomba yang ia ikuti tanpa persiapan, benar-benar mengandalkan kemampuan yang sudah terasah bertahun-tahun. Yang aku bawa bukan nama aku sendiri, bukan nama keluarga aku sendiri, bukan nama fakultas aku, bukan nama universitas aku. Kayak dalam perlombaan itu berat banget. Aku ngebawa nama dalam negeri, aku ngebawa nama wanita. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini telah meraih berbagai prestasi. Salah satunya telah mempublikasikan banyak tulisan di jurnal terindeks Scopus. Hingga saat ini ia telah menerbitkan 16 publikasi internasional yang terindeks Scopus, sebuah pencapaian yang membuktikan dedikasinya pada dunia riset.
Kalau Scopus sendiri itu kayak indeksasi jurnal. Ibaratnya kalau kita nulis jurnal, jurnal kita itu tercatat di database namanya Scopus. Nah, Scopus itu indeksasi jurnal internasional. Nanti dibagi jadi 4 kuartilnya. Q1, Q2, Q3, Q4. 25% teratas di Q1, 25% selanjutnya Q2, dan seterusnya sampai Q4. Berarti kamu menyelesaikan 16 Scopus tuh dalam 1 tahun? Nggak dalam 1 tahun, tapi gimana? Di akhir tahun. Di akhir tahun, Dalam selesai. berapa lama menyelesaikan itu? Aku mulai di tingkat 2, berarti kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun bikin 16 Scopus. Wow. Di samping menjadi mahasiswa berprestasi utama di universitasnya dan menerbitkan 16 Scopus, Shakira juga meraih berbagai penghargaan gemilang, seperti juara 1 Asian Medical Students Conference atau IMSC 2002 di Seoul, Best Participants di Tim Olimpiade Komputer Indonesia atau TOKI 2020, medali perunggu di Olimpiade Sains Nasional OSN Informatika, juara 2 Best Meta-Analisis Semarang, Cardiology Updater 2023, juara 1 e-poster presentation IMRC 2023, juara 1 oral presentation 2024. Tak hanya berprestasi di bidang akademik loh, Shakira juga aktif dalam kegiatan sosial juga. Ia beberapa kali menjadi pembicara seperti di TEDx Undip 3.0. Selain itu, Shakira adalah founder dari Gerakan Isolasi Info dan Infirst atau Illuminate Live Prevent Breast Cancer. Ia juga merupakan bagian dari Asian Medical Student Association atau AMSA Internasional dan Ikatan Alumni Tim Olim Komputer Indonesia atau TOKI. Di balik prestasinya sebagai juara kompetisi yang cerdas, Shakira Amirah bersama Safiera Putri melihat sebuah masalah yang tak kalah serius di tengah masyarakat, yaitu maraknya mitos dan metode perawatan kulit yang belum teruji secara ilmiah. Berbekal ilmu pengetahuan dan semangat untuk memberikan solusi yang kredibel, mereka berdua pun mengambil langkah berani untuk mendirikan sebuah brand skincare yang bernama Skin Genius. Skin Genius. Rangkaiannya atasi jerawat dalam 3 hari, cerahkan kulit, dan bantu regenerasi sel kulit mati. Formulanya khusus dirumuskan agar kamu kembali percaya diri dengan kulit sehat. Skin Genius, rumusnya kulit sehat bercahaya. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran di FK UI, Shakira juga memiliki rencana besar untuk masa depan, yaitu menjadi konten kreator yang berfokus pada kesehatan, membahas topik-topik yang seringkali tabu. Salah satu konten yang paling viral adalah tentang bahaya teh untuk anak-anak. Berikut cuplikannya. Mah, kenapa anak-anak nggak boleh minum teh? Karena teh itu mengandung tanin yang dia akan mencegah penyerapan zat besi. Jadi makanya anak-anak itu kalau habis makan jangan dikasih teh. Jadi makanan yang dimakan itu nanti zat besinya nggak terserap. Tapi mas, zat besi doang atau bisa yang lain juga? Bisa juga yang lain, makanya sebaiknya anak-anak jangan dikasih teh kalau habis makan. Karena nanti mikro dan makronutriennya itu ada beberapa yang nggak keserap gitu. Efek paling seringnya itu bisa bikin apa sih, Mah? Efek penyerapan zat besi, jadinya anemia anak-anak. Sayang banget ya, Mah, kalau anak anemia jadinya pertumbuhannya terganggu. Bisa jadi nanti ke arah stunting, otot pertumbuhan dari otaknya, otot-otot, tinggi badannya juga bisa terganggu. Karena kalau kekurangan darah itu kan dia yang fungsinya mengikat oksigen. Nah, oksigen itu nanti disalurin ke seluruh tubuh, salah satunya ke otak gitu. Jadi jangan biasain minum teh ya, apalagi buat yang masih anak-anak. Sampai ketemu lagi. Pesan dari Shakira sangat sederhana loh, namun sangat mendalam. Dia mengajak kita semua untuk mengejar apapun yang kita suka dan memaksimalkan potensi diri kita. Kisahnya mengajarkan bahwa kita prestasi sejati bukan hanya tentang memenangkan piala, tetapi tentang proses, ketahanan mental, dan keberanian untuk terus mencoba, bahkan saat kita menghadapi kegagalan apapun itu.